Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai sistem layanan dan teknologi informasi. Berikut pembahasan yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem layanan dan teknologi informasi. Mungkin dari teman-teman semua udah ada yang pada tahu ya apa itu sistem layanan. Terutama sistem layanan dalam sebuah perusahaan. Sistem layanan dalam sebuah perusahaan itu kan emang sangat penting sekali ya teman-teman. Apalagi dalam kita melayani seorang konsumen, itu pasti harus secara tersistematis agar semuanya berjalan dengan lancar. Lalu apa sih itu namanya teknologi informasi? Teknologi informasi jelas kalian sudah pada menggunakannya. Contohnya gadget seperti yang saya pegang sekarang. Mungkin teman-teman juga punya laptop, itu adalah salah satu teknologi yang sering kita gunakan untuk mencari informasi. Dalam mencari informasi itu kita bisa lewat mana aja sih? Misal kita mau mencari informasi mengenai suatu bisnis gitu kan. Kalian bisa lewat websitenya, mungkin website perusahaan tersebut, atau bisa lewat Google-nya. Lalu dalam penggunaannya itu apa sih yang kita perlukan ya? Kita hanya memerlukan kata kunci yang perlu kita masukkan dalam situ. Jadi kalau misalnya kita ketahui bahwa sebenarnya sistem layanan itu sangat penting sekali dalam sebuah perusahaan, dan sebuah perusahaan itu juga harus bisa menyiapkan informasi-informasi yang sangat penting agar dapat digunakan oleh atau agar dapat dicari oleh beberapa para konsumen yang ingin tahu mengenai informasi tentang perusahaan tersebut. Dan setelah ini teman saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari sistem layanan dan teknologi informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat manajemen layanan teknologi informasi. Ada 3 manfaat layanan teknologi informasi itu sendiri, yaitu yang pertama meningkatkan mutu penyediaan layanan, dan yang kedua proses bisnis layanan lebih terpusat atau lebih terperinci, dan yang ketiga yaitu indikator kerja dapat dipertanggungjawabkan. Nah, demikian manfaat dari manajemen layanan teknologi informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari manajemen informasi. Terdapat 3 tugas. Yang pertama yaitu mengelola kebutuhan bisnis pada sistem teknologi informasi, dan yang kedua mengelola anggaran dan biaya, dan ketiga mengontrol sistem dan keamanan jaringan. Ada beberapa proses dalam sistem layanan informasi. Yang pertama itu mencari cara bagaimana untuk mempertahankan sistem informasi tersebut itu layak untuk ditontonkan oleh konsumen. Lalu yang kedua itu ada melayani konsumen dengan teknologi informasi yang memadai. Jadi seorang perusahaan itu memberikan informasi-informasi yang akurat untuk diberikan kepada konsumen tersebut. Lalu yang ketiga yaitu membina kerjasama yang baik antara perusahaan dan konsumen. Karena kalau misalnya kita membina kerjasama yang baik, konsumen itu akan terpercaya untuk menyerahkan semuanya kepada perusahaan kita. Semisal kita di sini mau mencari contoh ya teman-teman. Di sini saya ada contoh dari PT Astra. Teman-teman misalnya ingin tahu nih mengenai informasi tentang PT Astra tersebut. Kalian langsung masuk aja ke pencarian Google, lalu masukkan kata kuncinya di atas sini. Setelah ditulis nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman, seperti yang ada di layar ini. Lalu ketika kita ingin tahu mengenai sejarahnya, kita langsung pencet aja website dari PT Astra tersebut. Nanti pasti akan muncul mengenai sejarah dan lain sebagainya. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Kita bisa lihat ada sejarah tentang Astra Honda Motor. Nah, ini adalah salah satu juga contohnya bagaimana seorang perusahaan itu memberikan informasinya kepada konsumen agar konsumen itu tahu gitu. Terus di sini juga ada alamat, penghargaan, terus main dealer atau ada di mana saja sih sebenarnya Astra ini gitu. Nah, di sini ada contoh yang kedua ya teman-teman, yaitu misal kita mau cari laporan keuangan, kalian bisa langsung masuk ke website PT Bursa Efek Indonesia, langsung diklik saja. Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini, ada beberapa pencarian yang bisa dicari oleh beberapa konsumen dalam perusahaan tersebut. Semisal kita mau mencari tentang laporan keuangan, tinggal kalian klik saja di laporan keuangan tersebut, lalu bisa langsung search company atau perusahaan yang mau dicari tentang laporan keuangannya. Nah, misalnya di sini ada Bank Raya Indonesia, kita klik saja. Ini bisa dimasukkan sesuai apa yang kalian cari, semisal seperti ini ya. Lalu jenis laporannya misalnya laporan tahunan, jenis efeknya misalnya kita ambil saham pada tahun 2023 dan periodenya semisal tahunan juga. Lalu bisa diterapkan. Sekian pembahasan dari kelompok 4, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.